Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Rizky Konita kembali hadir menyapa Anda. Tentunya kali ini sudah menjelang berbuka begitu ya dalam program Ramadan Sehat dan Aman tentunya bersama PP Muhammadiyah. Kali ini kita lagi-lagi akan dengarkan tausiah begitu ya. Bagaimana sebetulnya sudah masuk dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah kali ini, kira-kira apa yang bisa kita optimalkan begitu, karena kita juga melihat ternyata banyak peluang yang ada di era perubahan yang juga kita sudah jalan kurang lebih masuk ke 2 tahun di era pandemi COVID-19. Kali ini bagi Anda yang baru bergabung, Anda boleh saksikan kami live sekarang di televisi Muhammadiyah dan juga di TVmu Jogja, dan Anda juga boleh bertanya langsung kemudian di 0852 2507 9119. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Haji Muhammad Agus Samsudin MM. Kita langsung sapa dulu Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Konita. Iya, kabar sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sehat. 10 hari terakhir kira-kira gimana Pak Agus nuansanya? Sudah lebih ini ya, lebih mengendap barangkali. Lebih mengendap ya? Alhamdulillah lebih semangat ya Bu ya Pak Agus ya? Betul, betul. Baik, dan kita hari ini akan diskusikan ya pemirsa TVmu ya tentang tadi peluang di era perubahan yang ternyata juga kalau semakin masuk ke akhir Ramadan harus semakin mantap berubah jadi lebih baik ya Pak Agus. Boleh Ya. mungkin Pak Agus silakan dengan tausiahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVmu yang saya cintai, alhamdulillah tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan kita bersyukur diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk bisa menikmati sekaligus menjaga agar cara beribadah kita menjadi semakin baik. Tentu saja kita sudah berkali-kali bagi yang sudah dewasa mengikuti puasa bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya apakah ada perubahan gitu ya. Nah, tema kita kali ini adalah peluang di era perubahan. Oleh karena itu saya kepengen berbicara terlebih dahulu tentang perubahan. Kenapa kemudian kita harus paham dengan perubahan ini? Karena apa? Karena memang sekarang ini terjadi banyak sekali perubahan-perubahan di dunia luar. Sebut saja lah sekarang misalnya yang terkait dengan pandemi ini, itu mengakibatkan perubahan yang luar biasa, baik dari sisi ekonomi, sisi sosial, maupun sisi psikologis dari kita sebagai individu. Ya. Ini adalah disrupsi, perubahan dikarenakan oleh pandemi. Di sisi lain ada juga perubahan-perubahan yang karena sesuatu yang berbeda. Misalnya apa? Teknologi. Dulu komputer itu gedenya sebesar rumah, tapi sekarang cukup pakai handphone kita sudah bisa. Apalagi perubahan perilaku, perubahan masyarakat juga mengalami banyak perubahan. Kalau kita yang generasi X misalnya, yang lahir tahun 60, kemudian bergaul dengan teman-teman yang lahir tahun 80, itu perubahannya luar biasa sekali, nggak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu kita harus membuat sikap tersendiri bagaimana cara kita menghadapi perubahan. Nah, saya kira ada sebuah ayat yang sangat terkenal, Ar-Ra'd 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya sendiri. Artinya apa? Artinya kemudian setiap kita dari individu kita itu harus melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, tidak melakukan perubahan, maka nasib kita juga tidak akan berubah. Di samping tentu saja kita akan ketinggalan terhadap masyarakat yang di sekitar kita. Itu yang pertama. Jadi perubahan adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua adalah apa yang kemudian harus kita lakukan, gitu kan. Kalau ini bulan Ramadan, salah satunya referensinya adalah Al-Quran, tentu saja. Al-Quran itu bisa menjadi nur, menjadi cahaya, artinya menjadi inspirasi dari sesuatu yang gelap menjadi terang, yang tadinya salah kemudian menjadi
benar ya. Mengarahnya kepada kebaikan, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu juga sebagai hudan, petunjuk ya. Saya kira ini jelas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Dan ini penting karena kemudian apa? Karena kita kemudian punya dasar bagaimana kita merespon terhadap perubahan-perubahan itu. Kita punya Al-Quran yang bisa menjadi inspirasi, kita punya Al-Quran yang bisa menjadi petunjuk, dan juga kita punya Al-Quran yang bisa menjadi obat buat diri kita masing-masing. Nah, jadi singkatnya, satu, perubahan itu harus dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Yang kedua adalah kita punya Al-Quran untuk menjadi referensi di dalam mensikapi terhadap perubahan-perubahan tersebut, dan kita harus berubah setiap saat. Oke, harus siap bermetamorfosis begitu setiap Betul, saat ya, ya. Pak Agus ya. Baik, kita akan tahan dulu pemirsa TVmu, kita akan sambung lagi nanti di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Ya, pemirsa TVmu ternyata untuk menjadi berubah gitu ya. Ini Pak Agus butuh kemudian proses dan progres juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, memang akhirnya suatu bentuk keniscayaan begitu, dan juga kita harus berpatok pada Quran, dan tentunya berubah itu harus setiap saat gitu ya Pak Agus. Saya kira mungkin ada masa futur dan sebagainya. Betul. Jadi silakan Pak Agus, mungkin berikutnya ada poin tambahan apa lagi? Ya. Nah, kalau tadi kita sudah paham perubahan itu apa, maka kemudian bagaimana kita merespon terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, ini penting. Ada dua hal. Satu, ada perubahan yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya apa? Misalnya hujan. Ya, kita mau pergi terus kemudian hujan. Itu
itu tidak bisa kita kontrol hujannya kan, kita tidak bisa mengontrol. Ada hal-hal yang memang di luar kekuasaan kita. Kita lagi mau pergi ke suatu tempat, kemudian ada perubahan, ada ini macet misalnya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol sama sekali. Nah, terhadap lingkungan yang seperti itu, yang kita lakukan adalah ya kita harus menerima bahwa memang ada perubahan di luar yang kita harus terima. Nggak bisa kemudian kita bilang, wah nggak bisa nih. Contoh yang paling konkret ya, kalau di dunia bisnis itu yang paling terkenal soal ojol ya. Dulu wah demo itu semuanya. Nggak mau menolak perubahan, tapi sekarang nggak bisa karena semua orang juga udah pakai gitu ya. Nah, jadi ada ketika kita mensikapi terhadap perubahan itu ada yang harus kita terima. Yang kedua adalah kita merespon dengan belajar supaya kita bisa ngikuti. Ini menjadi salah satu nih sebenarnya. Dulu bapak-bapak siapapun handphone itu tidak terlalu kan, tapi sekarang terpaksa harus menggunakan ini supaya apa? Supaya bisa mengikuti dan bisa mengikuti zaman yang berubah. Yang ketiga adalah tentu saja kita secara proaktif sebelum perubahan itu terjadi kita sudah mempersiapkan diri. Nah, kalau bisa begitu ini yang paling ideal ya. Jadi bagaimana kita secara pribadi ya kemudian mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tiga hal itu. Jadi sudah siap dulu, lahir batin, ketika perubahan itu datang akan lebih welcome gitu ya Pak Agus. Betul sekali. Tapi mungkin ada sebagian untuk pemirsa TV-mu yang juga ketika berubah ini masih ada kesulitan Pak Agus, karena mungkin apakah faktor usia atau faktor lingkungan, ini bagaimana untuk kondisi yang seperti itu? Itu normal ya, teman-teman boleh exercise di rumah. Kalau biasanya nulis pakai tangan kanan, nah sekarang coba deh nulis pakai tangan kiri. Itu kayaknya pasti akan susah banget nih. Mau nulis aja kayaknya kita harus mikir nih antara otak sinkronisasi sama ini. Nah, demikian juga dengan perubahan. Ketika ada perubahan itu pasti ada resistensi. Resistensi itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Kebalikannya ya. Jadi resisten terhadap perubahan tersebut. Nah, kalau itu terjadi maka resistensinya itu kalau dari diri kita itu yang harus dihilangkan. Atau yang paling sederhana, ketika puasa ini kita kan nggak biasa bangun jam 3 misalnya. Terus sekarang karena harus sahur kita bangun jam 3. Pasti pada saat hari pertama itu berat sekali, resistensinya ada. Nah, terus bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan resistensi itu? Nah, tetapi di dalam perubahan kan jadi macam-macam ya. Kalau tadi perubahannya cuma bangun tidur lebih pagi, resistensinya seperti itu. Tapi kalau di dalam yang lain tentu saja bisa saja berubah. Karena orang itu tidak mau berubah biasanya. Nah, salah satu hal yang sangat penting supaya kita mau berubah itu kita tahu kenapa sih kita berubah. Satu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensinya. Kalau kita melakukan perubahan itu atau kalau tidak melakukan perubahan, itu ada konsekuensinya kan pasti. Pasti ada. Nah, jadi dua hal itu menurut saya yang harus kita lihat secara lebih detail nantinya. Gitu. Oke, jadi alasannya harus tahu dulu, begitu ya Pak Agus? Why-nya mesti tahu. Why-nya besarnya harus tahu dulu. Nah, mungkin kadang untuk sebagian dari kita gitu Pak Agus, belum tahu why-nya. Ya. Jadi akhirnya ketika mulai itu agak tersendat gitu. Akhirnya sudah mulai balik lagi dan segala macamnya. Gimana untuk yang seperti itu? Nah, oleh karena itu kita bisa mulai dari benefitnya. Oke. Apa sih keuntungannya kalau kita mau berubah? Jadi biasanya orang kan agak susah, tetapi kalau ada benefit yang akan didapat, perubahan itu akan membuat kita seperti apa gitu loh. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya perubahan perilaku. Apa misalnya kita? Menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Okay. Ketika kita tidak merasa butuh, maka kemudian ngapain sih kita pakai teknologi gitu? Tetapi ketika kemudian kita membutuhkan dan membuat pekerjaan kita lebih cepat, itu akan ada benefit kan. Oh, kalau saya pakai teknologi sekarang saya lebih cepat nih. Yang tadinya nggak mau pakai aplikasi, misalnya mau mendaftar di rumah sakit, pokoknya kalau harus datang mantep gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah pakai aplikasi, penggunaan teknologi, oh ternyata jadi lebih mudah. Saya tidak harus menunggu lebih lama misalnya gitu kan. Nah,
Jadi ada benefit yang kemudian kita harus jelaskan. Yang kedua tentu saja konsekuensinya tadi, kalau kamu tidak melakukan perubahan ini loh yang akan kamu alami. Nah, saya kira dua hal itu. Baik, dan biasanya kalau yang tidak melakukan akan tertinggal gitu ya Pak Agus? Bisa jadi tertinggal, bisa jadi kalau istilah anak muda sekarang jadi kudet gitu ya, kurang update gitu ya. Atau kemudian orang lain sudah melangkah 10 langkah, kita baru melangkah 1. Akibatnya apa? Kita semakin ketinggalan oleh semakin say goodbye gitu lah ya. Baik, kita akan tahan dulu Pak Agus. Insya Allah kita akan sambung lagi nanti pemirsa TVmu di segmen terakhir. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan boleh akses kami live di Televisi Muhammadiyah dan juga TVmu Jogja. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat capai kesejahteraan.
Ya, terima kasih pemirsa TVmu, Anda masih bersama kami dalam Ramadan Sehat dan Aman bersama PP Muhammadiyah yang tentunya dipersembahkan oleh Wardah dan juga TVmu Jogja, Lazismu dan juga MCCC. Dan seperti biasa, tadi kita sudah diskusikan bagaimana sebetulnya untuk berubah ini Pak Agus, bukan hal yang mudah. Ya. Apalagi membangun habit begitu ya pemirsa TVmu, ini tentunya menjadi PR yang luar biasa, tapi kalau kita lihat 30 hari ini Pak Agus, Ramadan ini harusnya menjadi ajang untuk berubah lebih mudah lagi. Betul. Tapi kadang nanti masuk 1 Syawal, ada yang masih kebiasaan lamanya masuk lagi. Nah itu bagaimana? Ini sebenarnya Allah sudah membuat sebuah model sebenarnya ya. Kalau kita selama sebulan penuh ini melakukan kebiasaan yang baik, maka mestinya setelah selesai bulan Ramadan itu kebiasaannya makin baik. Ada sebuah teori memang yang saya lupa namanya orang Amerika, itu untuk perubahan itu adalah 21 days gitu ya. Tetapi kemudian ada salah satu hal yang penting adalah kita membuat sebuah tujuan yang jelas. Makanya kemudian ketika misalnya Ramadan ini, kita biasanya punya target nggak sih gitu kan. Apa saja targetnya? Nah, itu yang kemudian akan dicapai. Kalau kemudian itu dibiasakan selama 21 hari, insya Allah itu selebihnya menjadi lebih mudah untuk maintainnya ya. Nah, sebenarnya logikanya dengan bulan Ramadan yang 29 atau 30 hari ini, setelah itu kita bisa melakukan perubahan itu. Tinggal bagaimana kita istiqomah memaintain apa yang ingin kita capai. Nah, jadi kalau soal habit adalah alokasi waktu dan kemudian istiqomah melakukan itu secara terus-menerus. Insya Allah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan untuk waktu efektivitasnya nih Pak Agus, 30 hari di bulan Ramadan ini, kira-kira cukup belum untuk tadi membentuk habitnya? Sebenarnya secara teori cukup banget gitu ya. Nah, sekarang yang paling kritikal itu adalah kayak kita tadi bicara perubahan ya. Kenapa? Apa yang mau diubah kan gitu. Nah, kalau kita bisa membuat itu, jadi kalau kita kemudian ke depan nih, misalnya saya akan membiasakan sesuatu ya, baca Al-Quran tiap hari. Ya udah, pada saat habis subuh misalnya walaupun agak ngantuk, paksain aja itu sampai selesai, mungkin 5 atau 10 menit atau 15 menit, syukur-syukur bisa 1 jam, setelah itu dilakukan. Tapi walaupun ngantuk ya dipaksa deh untuk baca itu supaya terus-menerus, karena begitu berhenti sekali biasanya nanti hari berikutnya lupa. Terus enak nih, apa namanya, rebahan. Betul, udah hanya tidur kan. Nah, Baik. itu yang berbahaya sebenarnya. Betul. Jadi kalau sekalinya libur, ketika mulai lagi itu lebih susah. Betul. Double lebih susah lagi. Oke. Dan juga Pak Agus yang kemudian apa ya, untuk memulainya tadi kira-kira sudah jalan. Tapi ketika baru mulai tadi berapa hari, rasanya memang susah untuk istiqomahnya. Betul. Gimana? Mungkin tujuannya sudah jelas sebetulnya, tapi kadang tadi terlena dengan hal-hal yang melenakan, mengenakan, dan segala macam. Ya, tergantung apa yang mau dicapai ya. Misalnya lah, kita kalau kemudian mau kebiasaan mengaji aja, begitu waktunya datang, semuanya singkirin nih yang ada di meja, taruh ini Qur'annya, terus kemudian mulai membaca. Tapi kalau bisa usahakan ini bersih meja, nggak ada yang lain. Handphone jauhin nih supaya apa namanya, distraksi ya. Itu distraction, seluruh distractionnya dihilangkan semua, terus kemudian kita ini. Nah, mungkin kadang-kadang itu tiba-tiba loh kok udah 10 menit ya, udah 15 menit, tiba-tiba 30 menit. Nah, kalau itu bisa dilakukan, jadi distractionnya itu mesti dihilangkan semua, apapun itu, mau TV, mau apa ya, paling enggak handphone. Sekarang yang paling mengganggu handphone kan. Betul. Ada WA yang harus dibaca, ada status dan sebagainya ya, dan seterusnya. Oke, selama jadi ini kuncinya distraksinya dihilangkan. Insya Allah lebih aman gitu ya, betul. Untuk fokus tadi ya Pak Agus ya. Betul. Baik, dan kalau sudah dihilangkan, kadang lingkungannya Pak Agus belum kondusif, keluarganya katakanlah juga mungkin masih main handphone dan segala macam, yang masih riuh di sana. Gimana kalau yang kondisinya gitu? Syukur-syukur masuk kamar ya, masuk kamar. Tapi kalau nggak teriak aja, diam semuanya, aku lagi mau ini nih, gitu. Minta dukungan kan sebenarnya. Kita minta dukungan, supporting system lah istilahnya, dukungan dari saudara kita supaya kita tidak mengganggu gitu ya. Saya kira itu bisa dikomunikasikan di situ lah ya. Betul sekali. Dan karena kita keterbatasan waktu nih Pak Agus, mungkin terakhir ada satu pamungkasnya, closing statement ya, silahkan. Pemirsa TVmu yang saya hormati,
Saya ingin mengulang bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah bagaimana kita merespon terhadap perubahan-perubahan itu yang akan menentukan kesuksesan kita. Di dalam perubahan ini ada 3 model. Satu, ada yang harus kita terima karena kita tidak bisa kontrol sama sekali, tetapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Dan oleh karena itu kita harus membedakan 2 itu. Yang tidak bisa kita kontrol ya kita harus terima. Tetapi kalau kita bisa merespon itu dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan benefit, mendapatkan peluang-peluang dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Saya kira itu Allah sudah membuat sebuah sistem yang baik di bulan Ramadan ini, membuat perubahan-perubahan, kebiasaan-kebiasaan kita. Maka insya Allah kalau kebiasaan-kebiasaan ini kita teruskan, itu menjadi lebih baik, dan seandainya nanti turun lagi akan datang insya Allah di bulan Ramadan berikutnya untuk supaya kita naik lagi keimanan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya pemirsa TVmu, kita sebagai manusia itu butuh untuk berubah. Jadi kalau tidak berubah menjadi lebih baik, apalagi di bulan Ramadan tahun ini rasanya ada yang kurang begitu ya Pak Agus ya. Baik, terima kasih bagi Anda pemirsa TVmu yang sudah bergabung bersama kami, dan akhirnya saya Rizky Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.